Baru-baru saya pulang ceramah dari Roma, Itali. Saya diundang ke Napoli, kemudian Milan, kemudian Roma. Saya bilang sama PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, kalian tidak boleh malu dengan Islam. Sampaikan, dakwakan Islam tidak mesti dengan kata-kata. Dengan cara apa? Kau jangan malu sholat di tempat umum, karena mencari masjid di sana, Pak, sangat sulit. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau kita mau sholat? Tidak ada tempat. Sholatlah di depan umum, di tempat umum. Malu-malu, Ustadz? Jangan malu, itu bagian dari dakwah. Akhirnya saya, Pak, tiba waktu sholat, nah saya sudah bilangi anak-anak begini, kenapa saya kasih contoh? Sholatlah saya di terminal kereta api. Nah, lihat ke semua orang. Seumur-umur saya jadi ustadz kan saya kemana-mana pakai begini, Pak, pakai gamis. Biar saya di luar negeri. Begitu saya masuk hotel, resepsionisnya, nak kira Kak Koki. Hancur tongkur rasa hidupku. Nah, bilang, you cheat. Dia bilang, kamu tukang masak. Saya ustaz. Saya bilang, ini di negaraku baju begini, ustaz. Ini mubalik kalau di negara saya. Nah, bilang, iya, di negaramu mubalik, tapi di sini kau baju begitu, koki. Apalagi membuat biasa orang sombong? Apa? Pangkat. Oh, dari satu bare naik 3 bunga, naik 1 bintang, naik. Tangkis itu pensiun. Apa ya? Bisa lawan pensiun? Biar 1 kali ke sama Kapolri, kalau cukup umur tak masuk ke bos. Nah, ya, tak boleh orang sombong dengan pangkat. Orang pangkat sombong tidak disenangi oleh Allah. Nabi menjelaskan, ya, dalam hadis qudsi, ada 3 temannya setan. Temannya setan. Salah satu diantaranya teman setan itu, yaitu ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya jabatan, pejabat, maka sombong, temannya setan. Kaya ilmu, sombong, ilmuwan, temannya setan. Kaya pangkat, sombong, temannya setan. Itu orang kaya, pangkat, sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, wajar tahu wah, ada pangkatna, tinggi sekolahna, sombong masih wajar. Tapi dongok, tidak ada pangkatna, jelek mukana, miskin, bau kalepakna. Bukan lagi temannya setan, dia sudah jadi setan, Pak. Apalagi yang membuat dia seorang sombong? Selain ilmu, selain pangkat, apalagi gagah, gambar cantik. Jangan kita. Ibu-ibu mau sombong gara-gara cantik. 17 tahun memang masih cantik, 17 tahun. Tapi balik itu 17. Balik nih. 71 masih cantik kita. Nah, lewat nih. 17 tahun semua orang kalau tersenyum satu komplek terpesona. 71 senyum cucu tak lari. Kenapa? Nak kira mau digigit. Itu sombong. Satu sifat yang paling dibenci Allah, Fir'aun, abadi dalam neraka, haram masuk surga, bukan karena menserikatkan Allah, tapi karena kesombongannya. Dan puncak kesombongannya Fir'aun, dia lantik dirinya jadi Tuhan, maka Allah haramkan dia masuk surga. Fir'aun sombong, dia gagah. Orang Eropa menyebutnya Ramses. Gagah, tinggi pangkatnya, dia bangsawan, istananya dilapisi emas, prajuritnya tidak ada yang berani lihat matanya. Sombong, tidak ada yang suka. Allah melaknatnya, manusia tidak menyukainya. Mana buktinya? Fir'aun tidak ada yang suka. Sampai detik ini tidak ada polisi mau kasih nama anaknya Fir'aun. Tidak mentang-mentang dia, wah, kasih nama anak Fir'aun, ada di Quran, bangsawan, terkenal, kasih nama Fir'aun. Tidak ada, Pak. Begitu Allah laknat itu Fir'aun, tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Sombong, tidak ada yang senang. Kenapa iblis keluar dari surga? Kenapa iblis keluar dari surga? Diharamkan ketika dalam surga, diusir keluar dari surga.
Apa karena dia syirik? Apa karena dia tidak sholat? Tidak. Kenapa? Karena dia sombong. Diciptakan Adam, iblis, hormat kau kepada Adam sebagai makhlukku paling mulia. Apa kata iblis? Aja bajiki. Iblis, kata iblis, Adam baru diciptakan, saya sudah lama, mati senior. Masa senior hormat sama junior? Pacetong. Coba. Kata iblis, Adam dari tanah, saya unsur kejadianku api, saya lebih mulia dari Adam, saya tidak mau. Marah Allah, akhirnya apa? Hei iblis, kau sombong rupanya, keluar kau dari sorgaku. Iblis dari sorga, sombong, keluar dari sorga. Apalagi kita yang masih di Polsek Tamalate, betul sombong deh pace. Sombong menyebabkan orang pecah. Jadi hilangkan itu rasa sombong. Alangkah bahagianya kita, Pak. Tinggi pangkat, tinggi sekolah, duit banyak, populer, tawadu. Wah, orang seperti itu, Pak, luar biasa. Pak, Bapak ini polisi. Salah satu bentuk kesombongan itu tidak mau beribadah. Itu sombong itu, Pak. Itu biasa saya kalau polisi saya bilang, Bapak pakaian lengkap, datang ke masjid, sujud, pakaian lengkap pergi masjid. Orang semua bilang, tahu, hebat ya, polisi Gus. Ini sembahyang. Bapak, itu polisi, keterlaluan kalau tidak bersyukur kepada Allah. Ada Bapak nikmat yang Allah kasih itu polisi, Pak. Apa itu? Nikmat status sosial. Itu polisi, Pak, biar tamatan ini yang di apa ini yang Batua satu-satu di sini di jalan raya, Pak, tidak ada yang berani lambungki. Kalau Bapak pakai itu seragamnya, status sosial, Pak, orang hormat sama kita. Saya saja tinggi sekolahku ketemu polisi, kadang-kadang takut-takut tau ditilang aja kapan. Status sosial itu disyukuri, jangan sombong. Baru-baru saya pulang ceramah dari Roma, Italia. Saya diundang ke Napoli, kemudian Milan, kemudian Roma. Saya bilang sama PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, kalian tidak boleh malu dengan Islam. Sampaikan, dakwakan Islam tidak mesti dengan kata-kata. Dengan cara apa? Kau jangan malu sholat di tempat umum, karena mencari masjid di sana, Pak, sangat sulit. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau kita mau sholat? Tidak ada tempat. Sholatlah di depan umum, di tempat umum. Malu-malu, Ustadz? Jangan malu. Itu bagian dari dakwah. Akhirnya saya, Pak, tiba waktu sholat. Nah, saya sudah bilangi anak-anak begini. Apa saya kasih contoh? Sholatlah saya di terminal kereta api. Nah, lihat ke semua orang. Seumur-umur saya jadi Ustadz, kan saya kemana-mana pakai begini, Pak. Pakai gamis. Biar saya di luar negeri. Begitu saya masuk hotel, resepsionisnya nak kira Kak Koki. Hancur tong kurasa hidupku. Nah bilang, you cheap. Dia bilang, kamu tukang masak. Saya Ustaz. Saya bilang, ini di negaraku baju begini, Ustaz. Ini mubalik kalau di negara saya. Nah bilang, iya, di negaramu mubalik, tapi di sini kau baju begitu, Koki. Hancur